Di sebuah dunia ajaib yang belum pernah terlihat oleh manusia, terdapat sebuah ajang balap paling aneh dan seru sepanjang masa. Balapan dua alam, darat versus air. Di sisi darat, berdiri gagah Johnson, robot berbentuk mobil super canggih yang bisa melaju secepat kilat. Tubuhnya mengilap, mata robotiknya menyala biru, dan mesinnya bergemuruh siap mengoyak tanah. Sementara dari sisi air, muncul sosok tak kalah luar biasa. Franco, sang pangeran duyung dari perairan selatan Jawa Timur. Tubuhnya setengah manusia, setengah ikan dengan sirip emas berkilau dan tombak ajaib di tangan. Ia meluncur di atas arus deras dengan kecepatan luar biasa, seolah air adalah jalan raya miliknya. Balapan dimulai saat fluid langit ditiup oleh penjaga dua alam. Johnson langsung melesat di jalur darat, menembus hutan, menanjak bukit, dan melompati jurang dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, Franco menyelam cepat di sungai besar, melewati arus deras, terowongan bawah air, bahkan bertemu monster laut yang coba menghalangi jalannya. Namun, ada satu titik di mana keduanya harus beradu di area rawa pertemuan antara darat dan air. Disinilah balapan berubah jadi penuh ketegangan. Johnson hampir terjebak lumpur, tapi dengan mode jet jump, ia berhasil meloncat melintasi rawa. Franco pun sempat tertahan oleh pusaran air, namun dengan kekuatan tombaknya, ia membelah arus dan melesat maju. Di garis akhir yang berbentuk jembatan pelangi, tempat darat dan air menyatu, mereka tiba bersamaan. Hakim alam pun kebingungan. Namun bukannya bertengkar, Johnson dan Franco tertawa bersama. Balapan ini bukan soal siapa tercepat, kata Franco. Tapi bagaimana kita menaklukkan tantangan dari dua dunia, jawab Johnson. Sejak saat itu, mereka dikenal bukan hanya sebagai rival, tapi juga pahlawan dua alam yang mempersatukan daratan dan lautan lewat kecepatan dan persahabatan. Setelah balapan legendaris itu, Johnson dan Franco menjadi ikon perdamaian antara daratan dan lautan. Namun ketenangan tak berlangsung lama. Suatu malam, bulan merah muncul di langit. Angin darat berhenti dan ombak laut bergemuruh keras. Di tengah lautan lepas, muncullah Pulau Terapung Gelap, sebuah pulau misterius yang hanya muncul setiap 1000 tahun sekali, katanya menyimpan kekuatan yang bisa menguasai dua dunia. Raja Laut memanggil Franco, sementara Dewan Mekanik memanggil Johnson. Mereka berdua diberi misi rahasia. Temukan inti kekuatan di Pulau Terapung sebelum jatuh ke tangan musuh. Tanpa ragu, mereka bertolak bersama. Johnson meluncur di atas laut dengan mode perahu kecepatan tinggi, sedangkan Franco menyelam sebagai penunjuk arah dari bawah. Namun, mereka tak sendirian. Dari balik kabut, muncul makhluk kegelapan bernama Zarfox, penjaga pulau dan penguasa waktu. Ia memiliki kemampuan memanipulasi darat dan air, menjadikan medan tempur berubah-ubah. Kadang Johnson terjebak dalam air, kadang Franco dipaksa naik ke darat yang tandus. Pertarungan pun terjadi. Johnson melepaskan jurus plasma wheel spin, menciptakan gelombang energi berputar yang memecah gelombang air. Franco membalas dengan tombak samudera badai yang menciptakan pusaran raksasa di langit dan air. Pertarungan mereka mengguncang pulau. Namun di tengah pertempuran mereka menyadari satu hal, pulau itu tidak jahat. Pulau itu sedang meminta pertolongan. Dengan hati dan kekuatan bersatu, Johnson dan Franco menggabungkan jurus mereka menjadi satu. Fusion Core Blast, ledakan cahaya dari darat dan laut yang memurnikan inti pulau. Pulau Terapung pun berubah, dari hitam menjadi hijau cerah, penuh tanaman dan cahaya. Zarfox pun berubah wujud menjadi penjaga damai, bukan penjaga kegelapan. Franco menepuk pundak Johnson. Sepertinya kita cocok jadi tim, Johnson tertawa. Kalau kamu bisa jalan di darat, aku bisa belajar berenang.